Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita saat pagi hari ini. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan saja kita beroleh kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan saja ada pengharapan yang baru. Dalam hadirat Tuhan saja ada sukacita yang baru. Oleh sebab itu mari siapkan hatimu. Rindukan sesuatu terjadi ketika engkau menyembah Tuhan. Rindukan lawatan Allah terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Hanya oleh karena anugerah-Mu saja Tuhan kami boleh ada hingga hari ini. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Hanya oleh karena cinta Tuhan dan pemeliharaan Tuhan saja kami ada hingga saat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, saat pagi hari ini waktu yang ada, waktu yang singkat ini kami mau pergunakan untuk kami boleh mendekatkan diri kami, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas oleh waktu. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh tempat dan ruangan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau hadir juga di tengah-tengah peribadahan Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Engkaulah Allah juru selamat kami. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Mari sama-sama kita mengatakan
Engkau ya Tuhan. Dari tempat ini kami mengangkat hati kami untuk kami meninggikan nama-Mu, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan, bahwa kami menikmati dekapan hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami Yesus lebih dalam lagi, menikmati hadirat-Mu, menikmati dekapan-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bawa kami naik ke gunung kudus-Mu, bawa kami mendekat padamu. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau Bapa yang baik, Bapa yang baik. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, oh semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat
kami. Rintangan, masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, ajar kami untuk kami tetap berkata, Bapa, Engkau baik, Yesus, Engkau baik, ya Allahku, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Biar saat pagi hari ini Tuhan, kami mau tahbiskan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tetap bersuka cita, amin. Mari sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Dan tak berbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberikan selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sama-sama kembali katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita mau katakan, Raja mulia. Sekali lagi serukan, Raja mulia. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi, amin. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, akan menuai dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion,
membawa berkat, berkatnya pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh dibaharui, untuk kita boleh dikuatkan, bahkan untuk kita boleh ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Urapi telinga kami ya Tuhan, urapi mata hati kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan maunya Tuhan ketika Tuhan menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu kepada gereja Tuhan di tempat ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman Tuhan, pengurapan, pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Biar ketika Tuhan berbicara, ketika Dia berbicara, bukan dirinya sendiri yang berbicara, melainkan Roh Tuhan yang ada dalam hidupnya yang berbicara menuntun pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri.
kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, Kau dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, carilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, Kau dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia. Kami memuja-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau mulia, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hormat kami berikan kepada-Mu Tuhan. Hormat kami berikan bagi-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang Maha Agung, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau.
Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali kita katakan pujian ini sama-sama. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, jalan-jalan-Mu Tuhan, tanpa dibuat, tanpa berhimpunan. Amin. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, tetap percaya, jejak-Mu Tuhan, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan lagi sama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, amin, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Coba Tuhan saja katakan, amin. Ajarku memahami Kau ingin, amin Tuhan, puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, genapi karya. Agar ku memahami Tuhan, agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Angkat suaramu sambil sembah Tuhan. Kita katakan haleluya, 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 haleluya,
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia, Engkau agung. Bapa Surgawi, yang kami muliakan, yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sadar Tuhan, bahwa Engkau memanggil kami untuk sesuai apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami, bukan sesuai dengan apa yang menjadi rencana kami. Seringkali kami ingkar dari hal-hal itu. Ampuni kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami meneduhkan hidup kami, meneduhkan hati kami, untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Oh tadi Tuhan kami sudah mendengarkan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan saatnya kami ingin mendengarkan Engkau bicara bagi hidup kami. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, supaya kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, shalom semua. Saudara, terima kasih kalau saudara masih tetap punya semangat iman, walaupun ada yang jauh ya, tetap semangat ya, datang untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu bukan berarti saudara kasih Tuhan kita belum menemukan Tuhan. Tapi mencari Tuhan yang dimaksud adalah mengutamakan Tuhan. Amin. Jadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, saudara percayalah, kehidupan kita pasti ada satu hal yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dari orang-orang yang tidak mengutamakan Tuhan, saudara. Kalau saudara memasuki sebuah antrian atau mengurus sesuatu, kalau saudara dikasih VIP, apa perasaan saudara? Apa perasaan saudara? Apa biasa-biasa aja? Apa sukacita? Apa happy? Happy-nya berarti sukacita, berarti happy, so happy. Ya, so happy. Excited. Apa yang saudara alami? Pasti excited atau so happy kan? Gak hanya biasa aja. Kenapa? Karena kita dikasih langsung VIP. Gak ngantri panjang-panjang. Dan kita akan cerita ke orang-orang, tadi aku ngantri, aku dikasih VIP. Gak tahu itu apa, siapa yang tadi itu, mungkin jemaat kita kali itu, gitu kan? Atau siapa itu, gitu. Atau teman dekatku, atau teman A1 SMP ku itu, gitu. Saudara kasih Tuhan ya, Tuhan juga pasti memperhitungkan orang-orang yang membuat dirinya yang utama, yang nomor satu. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang sukacita ilahi. Nah, kalau saudara mendengarkan ini, apa sih itu sukacita ilahi? Saudara kasih Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, sukacita itu artinya girang hati. Girang hati. Jadi ini diumpamakan apabila orang datang dari jauh, tidak bertemu lama, atau mungkin dia pasangan kekasih saudara, atau siapalah, anak kita atau suami atau siapa gitu. Tiba-tiba dia datang, itu sukacitanya luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini kita membahas tentang sukacita ilahi. Apa sih itu sukacita ilahi? Berarti kegirangan yang dari ilahi. Ya. Nah, ini perlu saudara kasih Tuhan.
Karena banyak kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, contohnya Paulus, dia ini memiliki sukacita ilahi. Sehingga dia dipenjara, sehingga dia dalam keadaan susah, sehingga dia dalam tertekan, sehingga dia di dalam apapun yang membuat keadaan dia tidak baik, tidak meregut sukacitanya, saudara kasih Tuhan. Di penjara pun dia bisa bernyanyi, memuji Tuhan. Kalau kita lagi sedih, apa yang nyanyi kita? Hidup ini adalah kesempatan. Itu kalau susah, kan? Tapi kalau bahagia, apa lagunya, saudara? Kemanakah kita akan pergi, gitu kan? Nyanyi di mana, dangdutan di mana kita? Kalau suka dangdut gitu. Saudara kasih Tuhan, Paulus saudara tidak dipenuhi, tidak pengaruh terhadap keadaan. Dia tidak dipengaruhi oleh apa yang dialaminya. Karena kita banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, termasuk saya juga, terkadang ya, masih dipengaruhi sukacita karena something. Bukan karena sukacita ilahi seperti yang dialami oleh Paulus. Saudara kasih Tuhan, sukacita ilahi ini nggak bisa dibuat-buat, saudara. Sukacita ilahi pemberian menurut saya. Diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita mengalami sukacita itu? Nanti kita belajar, saudara. Jadi sukacita ilahi itu gak tergantung keadaan kita. Kalau sukacita yang ada di dunia ini karena keadaan kita. Kalau keadaan kita baik, kalau uang kita ada di dompet, sampai mungkin pantat kita tepos, sehingga kelihatan montok di belakang. Karena apa? Karena ada banyak duitnya, saudara. Mungkin kita akan bersukacita. Kebetulan pantat saya tepos, saudara kasih Tuhan. Waktu SMP saya sering ledekin. Karena SMP, SMA itu kan pakai celana panjang. Nah, zaman dulu celana panjang itu celana yang di bawahnya gombrang, saudara. Dan di atasnya kuncut itu kan. Ya, cutpray. Ya kan? Ini terlihat sekali bahwa maaf kata pantat saya tepos gitu. Maka saya kali apa? Ambil buku-buku yang nggak dipakai dilipat, baru dimasukin di kantong gitu. Jadi terlihat sedikit ada montok. Tapi itu pun kelihatan. Saudara kasih Tuhan, kita bisa bersukacita karena uang kita ada, karena di ATM kita ada, karena apalagi kita punya deposito, karena kita punya hidup kita aman-aman aja, keluarga kita dalam keadaan baik-baik saja. Pekerjaan kita juga dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada masalah di antara kita. Maka kita bisa bersukacita. Dari Paulus, saudara kasih Tuhan, bahkan dalam penjara pun dikatakan dia masih tetap bersukacita. Kalau saudara membaca suratnya di Filipi, saudara kasih Tuhan, dikatakan bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Padahal dia di penjara, saudara. Kalau saudara di penjara, apa yang saudara alami? Jangankan saudara di penjara, di rumah saja saudara nangkring nongkrong karena nggak ada uang. Apa yang saudara alami? Halo, apa yang saudara alami? Jenuh, betul gak sih? Ya gak sih? Bosan. Ke dapur buat kopi, kopi habis. Apalagi ya? Kopi habis nggak ada uang mau beli kopi. Mau makan, tinggal beras, gas habis, hancur hidup itu. Mau keluar nggak ada ongkos, motor nggak ada bensin. Ini ngeri ini, saudara. Pernah nggak saudara mengalami itu? Saya pernah mengalami ini, saudara. Maka kita mulai bersukacita, kita mulai hilang. Kita mulai bersukacita, kita mulai hilang. Kita mulai menyala-nyalakan Tuhan. Kita mulai menyalahkan siapa yang menjadi penyebab kita mengalami itu. Kita mulai. Kalau kita orangnya yang nggak mau terima, ini bisa bertahun-tahun terus akan menjadi, bisa mengkristal dalam diri kita, sehingga nanti bisa efeknya menjadi bahaya, saudara, kalau nggak diselesaikan. Bisa meninggalkan Tuhan, bisa menjadi kecewa,
Maka saudara kasih Tuhan, kalau saudara melihat sekarang kasus kemarin, yang kemarin pendeta, saudara lihat komen-komen di sosmed, wah banyak sekali anak-anak Tuhan yang suka hatinya pahit, saudara. Pendeta sih makan uang melulu, persembahan melulu. Padahal ngasih persembahan cuma 1.000 perak ke gereja, tapi ngomongnya pendeta makan uang. Orang yang memberi banyak juga nggak pernah ngomong apa-apa tuh. Kadang saudara orang-orang yang memberi dikit 1.000, ini banyak bacot. Tapi orang-orang yang memberi, di gereja kita ini banyak orang-orang yang memberi, saudara. Ada beberapa orang keyboard, tapi dia nggak pernah ngomong banyak ke kita. Bass, drum, diam. Tapi orang nggak memberi dikit, ngomongnya pok. Gua di sini ya, saudara lihat kalau di sosmed itu, kan ada kasus sekarang tuh, yang katanya pendeta itu. Coba lihat komen-komen di bawah. Itu komen-komen anak-anak Tuhan semua, yang mengatakan bukan anak Tuhan sih menurut. Kalau anak Tuhan di lisan kita dijaga. Yang kena pendeta-pendeta. Jadi semua pendeta itu jahat menurut. Ada lagi bilang, makanya saya nggak pernah percaya sama pendeta. Tapi kalau mau diberkati, tolonglah Pak pendeta, anak saya mau diberkati. Sekali-sekali pendeta kalau tahu begitu, dicap orangnya. Nggak usah, suruh berkati dia sendiri, anaknya. Ya, dia datang ke gereja kenapa? Mungkin gara-gara harus ada di gereja, harus ada untuk membuat tatanan sipil, harus ada pencegahan gereja. Karena negara kita masih negara agama. Harus ada memilih satu di antara 5 agama ini. Wah, pahit. Ada orang kepahitan. Ini orang-orang yang kepahitan itu orang-orang yang sudah kecewa. Karena sukacita surgawinya mulai hilang. Sudah nggak ada lagi. Saudara. Sukacita itu karena keadaan. Saudara, sukacita surgawi itu diberikan oleh Tuhan. Saudara. Itu pemberian, gift. Nggak bisa kita bersukacitalah. Tapi kita nggak ada sukacita surgawi. Ya, kita paksakan ya. Tapi kita nggak bisa bersukacita. Wow, surgawi ini yang diberikan oleh Tuhan. Bukan karena keadaan kita. Kadang kita nggak punya uang. Kadang kita hidup kita susah. Kadang sakit juga. Kadang kita mengalami masalah pergumulan berat. Susah hidup kita dalam titik nol. Tapi kita bisa bersuka cita. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita di titik nol. Bahkan orang-orang menghina kita. Tapi kita bisa tenang gitu. Seperti ada di apa itu kan. Di sosmed. Tenang gitu kan. Kita bisa tenang sudah. Kenapa? Karena ini sukacita surgawi. Nah ini yang perlu kita alami sudah. Banyak di antara kita tidak memiliki sukacita ilahi. Sehingga hidupnya masih bergantung terhadap keadaan. Walaupun kita sering ke gereja. Maka saya katakan saudara kasih Tuhan, Kristen itu bukan karena status. Kristen itu adalah gaya hidup. Pengikut Kristus, artinya mengikut jejak Kristus. Maka saya kurang setuju juga kalau Kristen itu jadikan negara, menjadi agama. Paulus saudara tidak menjadi khawatir, tidak menjadi surut imannya. Tidak menjadi takut saudara. Pada saat di penjara karena memberitakan Injil. Pada saat di penjara karena mengikut Kristus. Pada saat dia disesah, diapain pun dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah menjadi hilang sukacitanya. Karena apa? Karena ini sukacita ilahi, saudara, yang dialami oleh dia. Tapi kalau sukacita kita, sukacita yang ada karena sesuatu, maka kita akan gampang kecewa menghadapi hidup ini, saudara. Ini yang perlu kita alami. Kita di titik nol. Menurut orang kita nggak berharga. Suatu saya titik nol, saudara kasih Tuhan. Mama saya telepon saya, udahlah, pulang kampung lah kau, di sini kau kerja apa kek, bisa nanti saya buat kau jadi PNS atau apa. Kebetulan saya tidak suka saudara seperti terkungkung gitu, kerja rutinitas. Jadi maunya saya itu kerja
Ya, tapi bisa kemana-mana gitu kan. Bisa sana, bisa. Saya lebih senang gitu. Enggak lah. Kedua, Nabi kata firman Tuhan hanya dihormati di mana? Di luar kampungnya. Kalau kita pulang kampung, kita nggak ada dihormati, saudara. Karena mereka tahu siapa kita. Ya si Ronald. Gitu. Kalau di list. Gitu. Manusia kan masih mengingat masa lalu, betul nggak sih? Tuhan iya, tapi manusia masih ingat. Charles, tahu aku siapa itu. Paul, tapi kalau kita keluar dari rumah kita, kalau kita pendeta, ayo Pak Pendeta, silakan makan. Lah, kok ada ayam? Iya Pak Pendeta. Tiba-tiba anaknya di dapur nangis. Kenapa anaknya nangis? Nggak apa-apa Pendeta. Terus kebisik punya posidik. Ternyata anaknya nangis karena ayam yang dikasihinya telah dikorbankan untuk pendeta. Gitu. Saya dulu saudara kasih Tuhan, kami itu jarang makan ayam. Karena susah. Tapi kalau pendeta datang ke rumah kami, mama kami korbankan ayam itu. Harus dipotong ayam itu. Maka ada suka-suka citanya. Kita akan makan ayam. Tapi kalau hari-hari kita, jangankan hanya makan ayam karena ulang tahun. Kalau nggak ada ayam, telur dikasih. Tapi kalau pendeta datang ke rumah, ya biasa ya, itu akan dikorbankan mau tidak mau. Ayam satu-satunya. Karena begitu besar kasih mama saya kepada hamba Tuhan, maka ayamnya satu-satunya dikorbankan. Ini bukan ayat saudara. Ya. Saudara kasih Tuhan, sukacita itu, kita itu, saya bilang, gak lama. Tapi waktu itu saya merasa dalam hidup nol. Orang-orang mulai sepele dengan kehidupan saya. Bahkan teman-teman saya juga sepele. Ya, si Ronald gak ada masa depan. Udah hancur dia. Udah rusak hidupnya. Udahlah, mati aja lah. Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Udah mati aja. Gak ada guna lagi hidupnya. Dan kita pun berpikir kadang gitu. Udahlah Tuhan, itu apa ya? Kalau saya masih punya sukacita, saya sukacita itu saudara kasih Tuhan. Sukacita di dalam dunia ini. Maka saya akan gampang untuk kecewa. Karena banyak saya hamba-hamba Tuhan, waktu itu hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, menurut saya, yang menjauhi saya juga. Maka saudara kasih Tuhan, kita harus buat sukacita kita menjadi sukacita surgawi. Bagaimana sih saudara kasih Tuhan kita memiliki sukacita surgawi itu? Sukacita surga kegirangan itu ada dalam diri kita. Di mana saudara kasih Tuhan? Pada saat kapan? Coba kita buka dalam Filipi 1 ayat 21. Ini selalu yang kita baca-baca, sering kali kita dengarkan. Filipi 1 ayat yang ke-21. Bisa dikatakan apa? Karena bagiku apa? Dan mati adalah. Saya katakan tadi saudara kasih Tuhan di awal bahwa sukacita itu pemberian, gift. Sukacita ilahi itu pemberian, gift yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka pemberian itu datang pada saat kita menempel kepada Tuhan. Kita mengatakan, akulah pokok anggur, kamu itulah ranting-rantingnya. Maka saudara kasih Tuhan, sukacita itu kalau datang apabila kita menempel, apabila kita dekat dengan Sang pemberi sukacita itu. Maka saudara pada saat kita jauh dari Tuhan, tidak memiliki komunikasi dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka sukacita menjadi sukacita apa? Sukacita kita menjadi sukacita dunia ini, saudara. Kalau kita tetap menempel dengan Tuhan, kita nggak takut menghadapi hidup ini. Kita tetap bersukacita, bahagia. Kita bisa mengucap syukur. Saudara kesal Tuhan nggak mungkin bisa mengucap syukur orang-orang yang nggak ada uangnya, besok nggak tahu makan apa. Itu nggak mustahil, saudara. Kalau dalam rumah tangga itu akan terjadi perpecahan, perang antara kopilot dan kopilotnya, antara istri dan suami. Nggak mungkin, masa bisa sih? Betul nggak sih?
mengucap syukur pada saat kesusahan. Nggak bisa. Itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Digerakkan hati. Orang yang sakit. Kalau saudara kasih sama Tuhan, mendengarkan kesaksian Kiki Fatmala ya. Pada saat diponis dia sakit, cancer saudara. Kalau nggak salah, iya kali. Ada di YouTube GSJS. Saudara kasih sama Tuhan, dia bilang, awalnya mereka susah, tapi pada saat dikatakan saya mulai menyembah Tuhan, saya mulai membuat hati saya memuliakan Tuhan. Dia bilang apa? Akhirnya saya merasa, udahlah Tuhan, serah Tuhan. Dan dia mulai belajar bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup. Lihat sudah. Kalau dia nggak dekat dengan Tuhan, dia akan kecewa terus. Maka saudara kasih Tuhan, sukacita surgawi itu, sukacita ilahi itu datang dari mana? Dari Tuhan. Maka oleh karena itu kita harus dekat dengan Tuhan, menempel dengan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Hidupku adalah Kristus. Hidup kita inilah Kristus. Hidup kita apa saudara? Kalau kita renungkan, gak usah perlu kita jawab masing-masing kan. Coba kita renungkan, hidup kita untuk siapa sih? Apakah hidup kita Kristus? Ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau hidup kita Kristus, kita juga berubah pola berpikir kita, pola hidup kita. Jadi sukacita harusnya datang. Maka lagu terima malah mesti teringat lagu itu. Padahal lagu ini sudah sering kali saya dengar, tapi luar biasa mencipta lagu ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Lihat. Ku dapat saksikan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terus saya baru ingat itu lagu. Wih, padahal dulu waktu WL hampir tiap minggu nyanyikan lagu itu. Haleluya. Terima sukacita surga. Sukacita surga itu bisa melewati badai. Ini pencipta lagu pasti mengalami badai ini. Kenapa dia bisa berkata-kata seperti itu? Banyak di antara kita, saudara kasih Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan keadaan hidup. Kecewa akhirnya gak melayani lagi. Kalau ditanya bro di mana sekarang? Udah gak melayani lagi. Kemana dulu menggebu-gebu dengan Tuhan, tapi sekarang sudah menggebu-gebu untuk hal-hal yang tidak jelas. Saya katakan saudara kasih Tuhan, menikmati dunia ini bukan berarti salah. Tetapi apakah fokus daripada tujuan hidup kita? Apakah sudah membuat Kristus menjadi hidup kita? Kalau di orang Batak, saudara kasih Tuhan, ada istilah seperti ini. Anak kokido hamoraon diau. Artinya gini, anakku itu menjadi kekayaan bagiku. Maka saudara kasih Tuhan, orang Batak rela tidak makan, rela puasa, rela kerja banting tulang, ku jual baju celana. Kalau orang lain bilang semuanya itu demi Nyai. Kalau orang Batak bilang, ku jual baju celana, nggak makan juga bisa kemana-mana. Aku kerja susah payah, semuanya untuk anak, gitu kan? Bukan untuk istri, untuk anak. Karena konsep itu, anak koki doa orang dia. Maka dia bisa melakukan apapun. Itu ketika saudara kasih Tuhan, saya sedih kali mendengarkan kesaksian mama saya. Bukan dia yang kesaksian, tangga saya. Mamamu ini, karena perumahan kami kan perumahan guru ya. Jadi nempel-nempel kayak pepaya gitu kan, pepaya. Nempel gitu. Jadi satu dinding. Jadi kalau rumah kita kan dinding ini ya tembok lain kan, kalau nggak satu dinding gitu. Jadi kalau bunyi di sini kedengaran sekali. Ini sering kali Namboru ya, kebetulan satu marga dengan saya.
Dia bilang, seringkali mamamu ini hanya makan garam. Sedih. Dia hanya makan garam demi anaknya supaya sekolah. Nasi dan garam maksudnya. Bukan hanya garam, takutnya tensi jadi tinggi kan. Nasi dan garam. Supaya kalian bisa sekolah. Sedih sebenarnya. Tapi waktu itu saudara kasih Tuhan, kita nggak bisa berpikir apa-apa. Orang kita juga masih susah. Belum kerja. Tapi sekarang baru kita melihat itu. Kita bisa memberi, membalas apa yang sudah diberikannya kepada kita. Saudara kasih Tuhan orang Batak. Dan kita ini kalau kita katakan Kristus menjadi hidup kita, apa yang sudah kita perbuat untuk Kristus? Ya saya udah ibadah Pak, ya semua juga bisa beribadah. Gak perlu kita jawab mungkin hari-hari ini. Tapi apa yang sudah kita lakukan kalau kita katakan hidupku adalah Kristus? Apa yang sudah kita perbuat untuk itu? Gak sekedar ibadah. Harus ada progres dalam hidup ini. Ikut Tuhan itu harus ada progres. Jangan gitu-gitu terus. Udah bertahun-tahun kita melayani Tuhan, bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi gitu-gitu terus. Gak ada perkembangan. Kalau anak-anak saudara kasih Tuhan, kita ini menjadi bayi yang kurang gizi. Kalau iman kita gak bertumbuh-tumbuh, kalau dimanusiakan iman kita ini, iman saya, iman saudara. Kalau sudah bertahun-tahun, udah gede, udah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi tidak ada perkembangan. Ini anaknya namanya kurang gizi. Jadi kalau kurang gizi perlu dipanggil ahli gizi untuk memberikan, menterapis anak ini supaya dia bisa mencukupi gizinya. Sukacita itu harus ada di dalam Tuhan. Pada saat kita dikata Paulus mengatakan hidup pada Kristus. Pada kita saat hidup dalam Kristus, disitulah sukacita itu datang. Saudara. Sukacita surgawi ini perlu, sukacita ilahi ini perlu kita alami. Karena dunia ini semakin hari semakin kejam, saudara kasih Tuhan. Saya sampai nggak tidur, saudara kasih Tuhan. Kok kenapa bisa lah? Kawan kita itu katanya tiba-tiba istri saya bilang, Papa ternyata pendeta itu yang membunuh itu. Gak tup hati saya. Saya sedih. Sampai saya nggak bisa tidur. Jadi. Saya mikirin, kok bisa ya? Jangankan saudara, saya juga mikir, kok bisa? Dengar-dengar katanya dia karena dihina. Dia pinjam uang. Dan teman-temannya ini mengkhianati. Maka 3 orang ini temannya ini mengkhianati. Makanya dia berencana untuk membunuh teman-teman yang 2 lagi. Karena dia merasa terhina. Memang sudah kasih Tuhan hidup ini yang paling susah itu terhina. Dia juga dalam keadaan ekonomi down, dihina lagi. Maka sudah kasih Tuhan, sulit memang ya. Begitu sulit ya kan. Sulit memang kalau kita lagi ekonomi susah ya. Tiba-tiba kita dihina orang. Kita nggak sepele. Tapi apapun itu nggak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Justru harusnya disitulah dia harus membuktikan bahwa dia punya sukacita surgawi. Betul nggak sih? Betul nggak, saudara kasih Tuhan? Betul ya? Pada saat kapan kita mengalami sukacita surgawi? Pada saat ada masalah. Seorang fighter, betulan nanti jam berapa nih? Akan bertanding saudara saya. JK Saragi, ya kan? Fighting. MMA ya. Nih, orang Indonesia pertama, saudara. Saya bangga sedikit karena dikasih gotong juga. Kok dibule-bule gitu. Karena saya ikut. Saudara kasih Tuhan. Pada saat dia nanti bertanding lah. Dia tunjukkan skill-skill yang dipelajari dia itu. Kalau lagi latihan, skill itu gak bisa muncul.
Tapi pada saat bertanding, disitulah skill itu muncul. Nah kita juga saudara kasih Tuhan, pada saat kita bertanding nanti ada masalah, pergumulan dalam hidup kita. Disitulah muncul. Apakah sukacita surgawi yang muncul atau sukacita dunia? Atau kita mending ngedumel, apaan sih Tuhan? Saya sudah melayani. Saya sudah berbuat banyak buat gereja. Saya sudah menolong di gereja. Saya sudah bangun pagi-pagi untuk ikut doa. Tapi mulai itu. Kalau itu terus dinikmatin, maka itu akan terus. Dan itu mengkristal. Dan itu banyak nanti akan jadinya meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mulai ada pergumulan persoalan itu, kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, malah kita mendekat dengan Tuhan. Malah menjadi dekat dengan Tuhan. Mulai dekat dengan Tuhan. Kita tetap menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Terus. Mungkin kita lewat doa kita. Lewat puji-pujian kita. Saudara kasih Tuhan, dulu kalau saya waktu galau, saya selalu putar lagu-lagu dunia. Berikan cintamu, juga cintaku, itu kan. Kok semakin galau hatiku mendengar lagu itu gitu. Bukan makin suka cinta gitu loh. Kok makin galau, kok makin kayak, saudara kalau sakit, saudara, itu kayak kok ketusuk ke dalam gitu. Kayak ada duri yang gak bisa dicabut gitu. Gak bener nih. Maka ingin membawa kita semakin, bahkan saudara kasih Tuhan bisa juga akan membawa kita seperti, udahlah bunuh diri aja lah. Gitu kadang loh. Ngeri itu. Maka kalau saya galau gak pernah saya dengar lagu itu. Saya putar lagu-lagu rohani. Entah apapun lagu itu. Kalau saya gak suka, saya cari lagu yang saya suka. Saya kadang lagu Gloria Trio. Ya kan? Lagu jadul banget ya kan? Sebab itu jiwa bersorak-sorai. Kata suara mereka lembut. Hidupku puji-puji namamu. Gitu. Memang masalah saya gak selesai. Saudara. Tetapi kita bersuka cita. Ada happy. Saudara. Memang masalah kita masih tetap jalan. Tapi kita happy. Saudara. Enggak, saya menyembah Tuhan berkeyboard. Tapi kan ngemain keyboard kan gak mungkin terus kan. Gak mungkin tiap hari kan. Maksudnya jam-jam gegel juga tangannya kan. Kalau main terus gitu. Kadang buta juga lagu. Kalau punya masalah banyak saudara. Lagu tuh gak muncul. Gak tahu kenapa. Bisa lagu-lagu dunia yang muncul. Kebetulan di rumah ada YouTube ya. Di TV itu ada YouTube. Udah putar lah lagu itu. Nanti dia jalan terus kan. Nyanyi lagu rohani terus. Sambil kita jalan. Masalah kita ada. Tapi kita mulai ada kekuatan. Ada sukacita. Ada kebahagiaan. Ini sukacita surgawi. Pemberian datang pada saat apa? Pada saat kita dekat dengan Tuhan. Pada saat menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Maka teruslah datang di hadapan Tuhan. Teruslah menempel seperti yang Paulus katakan. Apa? Kristus menjadi hidup. Kalau hidup kita adalah Kristus, maka itulah kita pikirkan. Maka saya katakan seperti orang Batak, anakku kido hamorang dia. Kalau anaknya kekayaan bagi dia, kalau anaknya itu susah sulit, dia akan usahakan bagaimana caranya supaya anaknya nggak sulit, supaya anaknya bisa sekolah tinggi, supaya anaknya bisa diberi yang terbaik, supaya anaknya bisa sekolah nggak menderita kayak dia. Maka itu selalu dipikirkan dia tiap hari. Bahkan di doa-doanya pun, mungkin doanya nggak doa syafaat seperti kita berjam-jam, tapi itu menjadi doanya. Dan dia pikirkan besok bagaimana caranya supaya dapat uang, apa yang harus ditanam supaya nanti bisa menghasilkan duit, sehingga saya bisa ngirim uang ke anak-anak. Itu sukacita surgawi. Sukacita surgawi itu kan dipengaruhi oleh hal-hal luar sana. Walaupun kita nggak punya uang, begitu sulit hidup kita. Nggak mempengaruhi kita, nggak pelayanan. Gitu walaupun kita
menjadi malas, saudara. Tapi kita tetap kuat, tetap semangat. Hati batin kita, baru tubuh kita lemah, tapi roh kita kuat. Kenapa? Karena itulah sukacita surga. Sukacita pemberian Tuhan. Datang pada saat kita menempel kepada Tuhan. Maka kalau saudara nggak jauh-jauh dari Tuhan, saudara nggak dekat dengan Tuhan, ya sukacita saudara menjadi sukacita, tidak bukan jadi sukacita surgawi. Saudara akan ngedumel, kita akan menjadi khawatir, kecewa. Ini si Jaden, saudara kasih Tuhan, tidak akan pernah dia khawatir hidupnya. Yakinlah. Dia hanya bisa, dia teriak happy tuh, dia teriak karena dia happy. Karena dia pikir besok dia akan makan, nggak peduli, yang mamanya yang khawatir. Makan apa ya besok anakku ya? Dia happy. Kayak Mima kalau dia ada TV, ada YouTube ya, Ma, beli ini dong. Ini gampang sekali bagi dia uang itu. Iya nanti, belilah, bahkan di Shopee, apa itu, lihat tuh Shopee-nya, kan ada di Shopee. Ini kita tahu Shopee-nya tuh. Kalau maknya, Ma beli dong Ma, kan ada di Tokopedia Mama itu, belilah. Ini. Dia nggak tahu, nggak pernah khawatir akan hidup. Kenapa? Karena dia tahu punya bapak, punya mama. Kita juga kalau dekat dengan Tuhan nggak khawatir akan hidup kita. Kita khawatir kenapa? Karena kita nggak dekat dengan Tuhan. Kita jauh dari itu. Maka buyar otak kita. Besok kita mau makan apa? Besok hidupku gimana? Besok aku akan gimana? Besok. Lama-lama stres. Jalan-jalan di rel. Titi, kata rel, kata kereta api. Kok ada suara inilah, suara ayam ya? Kok gitu. Titi, katanya. Apa udah dekat? Udah bus gitu. Lewat. Kenapa? Karena kita nggak menempel dengan Tuhan itu. Kita kenal Tuhan ya. Jangan pikir saudara, wah aku udah kenal Tuhan. Ya. Tapi kalau saudara nggak menempel dengan Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan sukacita. Saya sudah mengalami juga, saudara. Kalau kita status kita sebagai pendeta doang, nggak akan mendapatkan sukacita. Harus dekat. Saudara. Maka dalam Alkitab tidak ada mengatakan pendeta atau jemaat yang harus dekat dengan Tuhan. Enggak, semua kita. Cuma memang harus ada jabatan pendeta. Kenapa? Supaya ada aturan, ada mengatur, ada yang memimpin. Karena manusia itu butuh dipimpin. Saudara kasih Tuhan semua dekat dengan Tuhan. Kalau saudara mau mendapatkan sukacita ilahi, dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan di kita ada doa. Pada saat saudara galau, saudara nggak disuruh jadi memimpin. Gimana dengan saya yang memimpin tiap hari? Pada saat saya galau, saya tetap harus menyembah Tuhan. Saudara tinggal ikut, matikan kamera, tidur mungkin. Sambil dengarkan suara saya yang lembut. Haleluya, haleluya, amin. Gitu kan. Udah bangun nih. Zupnya udah hilang nih, udah kemana? Gitu kan. Mungkin. Tapi nggak mungkin juga. Saudara tinggal ikut aja. Saudara kalau semakin sering saudara masukin firman ke otakmu. Firman tiap hari, jangan enggak, harus tiap hari. Kita juga ada baca Alkitab, kalau masih kurang dengerin di YouTube, ada di YouTube khotbah-khotbah kita, khotbah-khotbah di YouTube juga banyak. Renungan-renungan baca Alkitab, mungkin renungkan. Maka saudara Tuhan, saya katakan juga di kita, kalau baca Alkitab kita baca satu pasal, coba direnungkan. Renungkan itu coba, ada 5 pertanyaan yang perlu kita tanyakan kalau kita baca Alkitab. Mengapa, di mana, kenapa, siapa? Coba tanyakan nih, kenapa ya? Kenapa? Apa ya arti ayat ini? Kalau kita mulai bertanya tentang itu, saudara, maka itu menjadi bagus. Kita akan banyak menggali ayat. Jadi menggali Alkitab itu, saudara kasih Tuhan, intinya hanya satu. Saya katakan kepada teman-teman pengkhotbah di sini, kalau saudara membaca satu pasal, tanyakan, kenapa ya? Di mana? Kalau ada sesuatu di pasal itu yang agak menjengkel, kok bisa dia ngomong gini ya? Maksudnya apa sih? Nah dari pertanyaan itu, nanti kita cari ke ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, atau pasal sesudahnya. Kalau belum dapat, tanya pendeta. Itu paling simpel. Kalau tanya teman gitu, yang sekolah-sekolah teologi, maksudnya apa ya?
Saya senang kok menjawab-jawab itu. Banyak teman-teman yang dari gereja-gereja lain juga yang saya kenal. Tiba-tiba, Pak Pendeta tolong dong. Maksudnya apa ayat ini ya? Kalau saudara sudah mulai memasukkan kenapa, mengapa, ke dalam satu pasal yang saudara baca, di situ kan saudara mendapatkan penggalian-penggalian yang banyak yang bisa meresap di pikiran kita. Jangan baca kitab. Kasih adalah sesuatu hal yang bla 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 bla. Kalau saudara lebih bagus lagi. Apa itu kasih ya? Kasih yang macam. Kalau saudara lebih mau lagi lebih dalam, kasih yang dimaksud apa? Lihat bahasa Yunaninya. Nah itu tugasnya Pak Noto itu di sekolah. Dan kalau itu dan Hans. Itu kalau sampai di situ lah. Kasih maksudnya gimana? Kenapa harus mengasihi? Wah itu makin garis. Kita akan makin tertarik membaca Alkitab. Enggak hanya kalau kita galau baca Alkitab. Kayak Alkitab itu kayak prembon sudah kata Tuhan. Kalau nggak ada uang kita pasang togel, ya kan gitu kan? Semoga dapat yang banyak. Enggak usah. Jadi kalau pada saat kita hari membaca kitab, tanyakan. Maka saudara, kalau saudara melihat saya, nggak banyak-banyak saya baca pasal. Satu aja. Tapi saya tanya, itu. Kalau bisa ulang lagi pasal itu. Kalau waktu saudara ada. Kalau kita diajari menafsir zaman dulu, kita harus baca 5 kali itu ayat. Pasal. Satu baca lagi ke atas. Dua, baca lagi. 5 kali. Karena kadang kalau sekali masih ada yang nggak pas. Kelima kali, ketiga kali, 2 kali, belum dapat, ketiga kali. Kelima kali, baru mungkin dapat. Maksudnya ayat ini begini. Wah luar biasa ya. Kita bisa kagum dengan ayat-ayat ini. Saya ajari saudara. Itulah rahasia untuk mengerti semakin banyak Alkitab. Memang nggak banyak orang pendeta mengajarkan ini. Maka saya mohon teman-teman kalau mau berkhotbah, coba jangan cari maksudnya apa, jangan cari Google. Coba renungkan. Contohnya mau khotbah apa kita? Hidup adalah anugerah. Contohnya. Apa arti hidup? Apa itu anugerah? Coba cari. Anugerah menurut Tuhan apa? Wah itu luas. Itu berkhotbah. Baru kita masukkan lagi aplikasinya. Ya bisa jangan juga terus itu. Maka saudara sama Tuhan kita membaca kitab tiap hari itu. Renungkan pelan. Siapa? Saya sedang membaca kemarin di Korintus. Kalau ada perselisihan di antara kamu. Bukankah kamu orang yang belum dewasa? Wah. Templak saya. Ya kan? Berarti kalau kita masih berselisih. Bukankah kamu belum dewasa? Wow. Gitu-gitu tuh. Jadi kita makin dalam memahami. Ada progres dalam keimanan kita. Saudara semakin mengerti mendalam kebenaran firman Tuhan. Semakin mengerti. Saudara akan cinta kepada firman Tuhan. Dan sukacita itu akan datang sendiri. Saudara tidak akan pernah goyah menjalani hidup ini. Mau ada uang, mau nggak ada uang, mau masa depan saudara bingung, saudara mau ngapain, saudara tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat sukacita kita. Karena Tuhanlah yang membuat. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Itu akan muncul sendiri dalam diri kita. Maka kita tidak perlu khawatir menghadapi. Apapun saat ini keadaan. Saudara di luar sekarang ini banyak sekali yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Banyak. Yang menggoncangkan iman kita. Apalagi di Indonesia, saudara. Kasus-kasus sekarang ini, kebanyakan orang-orang yang mengatakan orang Kristen, semua kasus itu. Bahkan kita menjadi bingung. Pasti saudara bingung, kok bisa gitu ya? Anak Tuhan kok bisa gitu? Belum lagi persoalan-persoalan dalam diri rumah tangga kita, hidup kita. Berita-berita di luar sana. Saudara,
Resesi ekonomi itu yang dikatakan berita-berita itu benar. Kita akan makin takut membaca itu. Makin bingung kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak perlu takut untuk itu. Tadi malam petir kencang sekali. Saya nggak tahu saudara masih tidur atau udah bangun. Masih bangun atau udah tidur. Kalau udah tidur pasti nggak dengar saudara apa yang terjadi. Itu kencang sekali. Kami tidur di luar karena Yohan sakit. Anak-anak takut. Tadi saya bilang, Papa di sini. Mereka tenang. Saudara kalau takut, Tuhan bilang, aku di sini. Amin. Tapi kalau saudara nggak dekat, saudara dengar nggak itu? Yang saudara dengar apa? Suara istri saudara yang saudara dengar. Suara suamimu yang saudara dengar. Suara temanmu yang saudara dengar. Suara berita yang saudara dengar. Yang mengkhawatirkan. Saudara, istri juga bukan kadang membuat kita semakin semangat. Ada. Udahlah. Kamu nggak. Kadang istri, suami juga, atau teman kita bukan mendukung kita. Mungkin maksudnya baik, tapi menjatuhkan iman kita. Tapi kalau Tuhan, ya Immanuel, ada bersama dengan kita. Gak perlu takut menghadapi hidup ini. Gak perlu khawatir menghadapi hidup. Hidup ini akan makin kacau, ya. Hidup ini akan makin berat, ya. Tapi kalau kita percaya kepada Allah, yang ada lagunya, oh Tuhan, pencipta langit, bumi, serta kuat kuasanya. Dia menciptakan jagat raya ini. Kalau dia menciptakan jagat raya ini, saudara, dia bukan Allah yang tidak hidup. Dia hidup, saudara. Dia hidup. Dia ada. Dia ada. Maka saudara tidak akan pernah khawatir akan hidup ini. Sekalipun maut yang akan meregutmu, kau tidak akan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku ada untukmu. Tapi kalau kau nggak dekat dengan dia, kita nggak dekat dengan dia, jangan pikir, jangan bisa berharap kita mendengarkan suara itu. Kalau kita nggak dekat dengan dia, maka suara-suara yang luar dari sana yang datang kepada kita, itu akan menggoncangkan iman kita. Dia akan membuat kita makin takut. Ketakutan itu banyak orang stres sekarang. Setelah stres, akhirnya apa? Jalan-jalan, hilang ingatan. Ya boleh stres. Udah ingat-ingatan? Saya pernah melayani teman, saya tutup khotbah ini, saudara. Saudara dari teman saya. Awalnya dia stres. Bukan stres sih. Jadi awalnya dia katanya kurang diperhatikan di teman-teman. Dia merasa kekurangan. Akhirnya dia mulai mengurung diri. Karena sering dia nggak menangani, kita kelayani dia nggak mau. Lama-lama dia ngurung diri, lama-lama stres. Hanya marah-marah, pukul-pukulin orang. Termasuk saya pernah dipukul. Stres apa? Jalan-jalan. Hilang ingatan. Jadi saudara kasih itu ada levelnya. Maka orang-orang yang tidak mau dekat dengan Tuhan, yang khawatir, yang merasa, kalau mungkin saudara terhina hari ini, saudara dihina orang, dipandang orang rendah, jangan marah, saudara. Itulah justru pembuktian imanmu bahwa kau punya Tuhan. Mungkin hari ini kau dihina, mungkin hari ini kau diam. Saudara kasih Tuhan, waktu saya didik nol, banyak orang yang sepele mungkin ngeliat saya. Tapi puji Tuhan, pada saat saya buka gereja ini, saudara, banyak teman-teman saya yang merapat. Bahkan teman-teman yang gak kenal pun kadang ikut merasa kenal. Kenapa? Karena kita sudah diangkat Tuhan. Maka kalau ada hinaan orang kepadamu, pandang orang kau dihina orang, gak perlu kau balas. Yang kau balas adalah dekatkan dirimu ke Tuhan. Layani Tuhan dengan baik. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Setelah Tuhan mengangkat hidupmu. Dan engkau berharga karena kau dekat dengan Tuhan. Amin. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, anak kita, kalau kita tahu gak ada bapak-bapak, ibu-ibu membuat anaknya tidak mau sekolah, tidak mau berharga. Wah, apa yang dimiliki oleh bapak itu akan dimiliki oleh kita. Saudara kasih Tuhan,
Dan bahkan istri kita, istri saya baru dapat mobil namanya BRV, saudara kasih. Wow, kadang saya ini bukan masalah sombong. Itu mobil kantor diberikan, tapi saya bisa menikmati mobil itu, saudara. Betul, kalau kita keluar dikira orang-orang kaya ya kan. Padahal itu mobil kantor. Saudara, bapak kita, bapak yang kaya. Memang kita nggak kaya, tapi kalau kau dekat dengan Tuhan, engkau menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kau tidak akan pernah dibolongkan orang miskin. Maka dekatlah dengan Tuhan. Anak-anak masuk mobil BRV itu, yes, masuk. Kalau zaman dulu, kalau saya melihat di YouTube, hidupin mobil dari jauh. Sekarang bisa, dari jauh di sini hidup di bawah. Saudara, bisa kita menikmati itu, kenapa? Karena Tuhan kita. Maka karena kita kalau lingkurannya Tuhan terus, maka berkat-berkat itu juga akan kita nikmati. Enggak ada bapak-bapak, anaknya, udah kamu naik motor, ya, papa yang naik mobil bagus. Enggak ada. Ada gitu. Bapak sableng, betul gak sih? Bapak yang baik. Bahkan kalau anak-anak kita, kalau ada hujan, jangan naik motor, nanti hujan, kalian naik Grab aja. Ayo, kalau kita punya motor doang. Betul gak sih? Betul gak sih? Ya kan? Gak ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ngasih terbaik buat anaknya. Kita ini anak Tuhan, saudara. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, komunikasi kita baik dengan Allah, kau akan menikmati fasilitas Allah. Gak perlu kau minta, dia akan berikan. Kenapa? Karena kita anaknya. Amin. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, karena sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat berakhir pekan. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Shalom.